Dunia menyimpulkan bahwa sekitar 50% populasi harus mengikuti pelatihan ulang dalam berbagai keterampilan teknis di tahun-tahun berikutnya. Hal ini terutama disebabkan oleh otomatisasi. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dilakukan robot. Robot mengikuti program dan tidak dapat memanfaatkan keterampilan non-teknis. Memperoleh keterampilan non-teknis yang tepat akan berdampak lebih besar di tahun-tahun berikutnya dibandingkan sepanjang sejarah. Sangat umum bagi orang untuk salah mengira keterampilan teknis sebagai keterampilan non-teknis, terutama karena keterampilan non-teknis tidak dapat dipantau dengan mudah. Sementara keterampilan teknis merupakan kemampuan teknis khusus yang dapat dibuktikan secara luas, keterampilan non-teknis merupakan kemampuan yang manifestasinya sulit untuk dipantau, dievaluasi, dan ditunjukkan. Jadi, hari ini kita akan membahas daftar keterampilan non-teknis yang menurut kami wajib Anda miliki. Selamat datang di Alux. Nomor 1, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dengan cepat menjadi salah satu keterampilan non-teknis yang paling penting untuk dimiliki. Mengetahui emosi Anda sendiri dan mengenalinya pada orang lain adalah hal yang sangat penting bagi siapapun, dan itu sama pentingnya dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Kecerdasan emosional mengacu pada kapasitas seseorang untuk memahami dan mengidentifikasi emosi mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Dalam masyarakat saat ini, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi menjadi hal yang penting untuk dapat terhubung secara psikologis dengan orang lain. Apakah Anda memiliki empati, Aluxer? Dapatkah Anda mengetahui saat seseorang mengalami kesulitan emosional? Dapatkah Anda mengambil langkah mundur dan mengakui bahwa Anda perlu mengubah pola pikir atau tindakan Anda sendiri? Jika Anda akan mengelola sebuah tim, memiliki EQ yang tinggi mungkin lebih penting bagi seorang pemberi kerja daripada memiliki IQ yang tinggi. Kedua, kemampuan untuk menangani tekanan. Sejumlah stres hadir di hampir setiap pekerjaan. Baik itu bersifat pribadi atau terkait dengan pekerjaan mereka, setiap orang menghadapi kejadian-kejadian sulit. Buat yang baru lulus, percaya deh, bisa kerja dekat rumah tuh rezeki banget. Lo bayangin gaji mepet UMR, terus ongkos transport. Baik itu bersifat pribadi atau terkait dengan pekerjaan mereka, setiap orang menghadapi kejadian-kejadian sulit secara teratur. Kapasitas untuk memahami tekanan, mengelolanya, dan menjaga ketenangan di bawah tekanan adalah keterampilan non-teknis yang penting untuk dimiliki. Setiap orang harus dapat menguasai keterampilan ini karena bekerja di bawah tekanan adalah sesuatu yang pada akhirnya harus dilakukan oleh semua profesional karena sayangnya stres di tempat kerja tidak dapat sepenuhnya dihindari. Jadi mekanisme penanggulangan yang efektif harus digunakan agar tetap efisien. Ketiga, berpikir kritis. Khususnya di kalangan profesional muda, masih langka orang yang mau menganalisis situasi dengan susah payah, berpikir kreatif, dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Dengan budaya mengikuti tren abad ini, Anda dapat menonjol dan maju dalam usaha Anda ketika Anda berpikir di luar kotak. Strategi yang berguna untuk mengasah kemampuan ini adalah dengan berpartisipasi dalam kompetisi pemecahan masalah untuk mendapatkan jawaban tercepat, termurah, atau terbaik untuk masalah sehari-hari. Nomor 4, komunikasi. Saat ini, sangat penting untuk memiliki kemampuan untuk secara efektif menyajikan ide, proyek, dan diri sendiri sebagai mitra percakapan yang menarik. Anda tidak mungkin memperoleh dana atau sekelompok pendukung untuk mewujudkan konsep hebat Anda jika Anda tidak tahu cara mengomunikasikannya. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mengasah kemampuan ini dalam diri Anda dengan bertemu orang baru dan memperluas wawasan Anda. Tak lama kemudian, Anda akan dapat berkomunikasi dengan siapapun. Nomor 5, kepemimpinan. Bekerja sendiri cukup sederhana karena Anda hanya perlu berurusan dengan preferensi Anda. Tetapi ketika orang lain terlibat, segalanya tidak sesederhana itu. Memimpin tim merupakan bakat yang sangat penting karena setiap orang memiliki berbagai cara berpikir, temperamen, kesukaan, dan ketidaksukaan yang harus Anda pertimbangkan. Anda akan berhasil baik secara pribadi maupun profesional jika Anda memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Saat ini, setiap perusahaan mencari pemimpin yang dapat membuat pilihan terbaik dalam situasi yang paling buruk. Menjadi pemimpin yang baik membutuhkan lebih dari sekadar suka memerintah. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, memecahkan masalah, membangun hubungan, dan dapat dipercaya adalah semua sifat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang sukses. Selain memimpin orang lain, memiliki sifat kepemimpinan akan membantu Anda mengatasi rasa tidak nyaman saat mencoba hal-hal baru, dan itu akan membuat Anda lebih objektif dalam bekerja. Nomor 6, fleksibilitas. Dalam dunia yang berubah secara tak terduga,
Perusahaan membutuhkan karyawan yang dinamis dan mudah beradaptasi dengan pengenalan teknologi dan praktik baru yang serba cepat. Setelah Anda memperoleh keterampilan ini, Anda pasti akan menjadi orang yang hebat di bidang Anda. Bisnis mencari pekerja yang dapat dengan mudah beralih di antara banyak tugas. Anda perlu menyadari bahwa perusahaan memiliki ekspektasi terhadap Anda. Keterampilan non-teknis ini sangat penting jika Anda seorang pendatang baru yang ingin membuat nama untuk diri sendiri di bidang Anda. Nomor 7. Keterampilan mendengarkan. Mampu mendengar dan memahami apa yang dikatakan kepada Anda sama pentingnya dengan belajar menjadi pembicara yang baik. Belajarlah untuk mendengarkan. Terima sudut pandang orang lain dan akui jika Anda salah. Setiap orang mampu berbicara, tetapi mereka yang mendengarkan apa yang dikatakan orang lain akhirnya memiliki lebih banyak kontribusi. Pada akhirnya, ketika Anda berbicara, yang Anda lakukan hanyalah memuntahkan apa yang sudah Anda ketahui. Tetapi ketika Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, banyak informasi baru terungkap kepada Anda. Nomor 8. Kerja tim. Sangat penting untuk mengenali tanggung jawab Anda dalam sebuah tim dan memainkan peran Anda. Sejujurnya, beberapa individu mungkin menyebalkan untuk diajak bekerja sama dan Anda mungkin bukan teman di luar tempat kerja. Namun, Anda harus mengesampingkan semua ini selama jam kerja dan fokus pada tugas Anda. Di permukaan, hal ini tampak cukup mudah, tetapi sangat mudah untuk merusak integritas tim ketika Anda tidak memiliki keharmonisan dengan rekan satu tim Anda. Meskipun keterampilan bekerja tim membantu membangun hubungan Anda dengan orang lain, hal itu juga meningkatkan produktivitas dan kinerja Anda. Nomor 9. Kemampuan menyelesaikan konflik. Saat ini, sudah menjadi hal yang lumrah bagi mediator untuk turun tangan sebagai pihak ketiga dalam suatu perselisihan dan berupaya mencari solusi. Kemampuan untuk bertindak sebagai mediator bagi diri sendiri akan memungkinkan Anda menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan, menghindari rintangan, dan menanggapi kritik dengan cara yang tepat. Membangun hubungan dan tim yang sukses membutuhkan kemampuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang melibatkan Anda atau orang lain. Nomor 10. Disiplin diri. Disiplin diri adalah kemampuan untuk terus maju dan mengambil tindakan terlepas dari bagaimana perasaan Anda secara fisik atau emosional. Disiplin diri juga merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan menguasai keinginan dan nafsu Anda. Disiplin diri bertindak seperti otot. Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan keterampilan ini. Tetapi melalui latihan terus-menerus, Anda dapat mengasahnya dan menjadikannya bagian dari diri Anda. Disiplin diri membantu Anda menghindari keputusan impulsif yang nantinya akan Anda sesali. Disiplin diri juga mendorong Anda untuk selalu memberikan kinerja berkualitas tinggi. Perlu uang mendadak, misal buat benerin rumah yang udah pada bocor dan retak, coba pakai es pinjam aja. Kita bisa dapat pinjaman dana tunai untuk selalu memberikan kinerja berkualitas tinggi. Nomor 11. Pendelegasian. Berlawanan dengan kepercayaan umum, pendelegasian tidaklah mudah untuk ditangani. Anda harus menemukan orang yang tepat untuk tugas atau tanggung jawab tertentu dengan ahli. Tidak peduli seberapa bertanggung jawab dan terampilnya Anda di rumah atau di tempat kerja, Anda tidak dapat berharap untuk melakukan semua tugas ini sendiri dan tetap efisien. Misalnya, Anda seorang direktur di sebuah perusahaan media, dan meskipun Anda terampil dengan kamera, Anda lebih baik mempekerjakan orang lain untuk peran itu sehingga Anda dapat fokus pada gambaran yang lebih besar dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Mengembangkan keterampilan delegasi Anda akan memungkinkan Anda untuk membebaskan waktu Anda untuk aktivitas penting lainnya dan memungkinkan anggota tim Anda untuk mengambil tanggung jawab baru dan mengembangkan keterampilan baru untuk diri mereka sendiri. Nomor 12. Manajemen waktu. Meskipun memiliki bakat yang kuat di bidang lain, kebanyakan orang masih kesulitan dalam mengelola waktu mereka dengan baik, yang menyebabkan mereka gagal berulang kali. Memiliki kemampuan untuk mengelola waktu Anda dengan baik sangatlah penting. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda ketahui atau seberapa terampil Anda, jika Anda tidak dapat berpikir ke depan dan merencanakan waktu Anda dengan baik, Anda tidak akan menyelesaikan apapun. Memprioritaskan tugas dan meluangkan waktu yang diperlukan untuk bersantai telah menjadi hal yang penting dalam lingkungan kerja perusahaan yang menuntut saat ini. Menggunakan kalender, catatan, buku catatan, dan pengingat untuk melacak waktu dan berbagai hal merupakan cara yang bagus untuk mengatur waktu Anda. Nomor 13. Pengendalian krisis. Krisis adalah situasi ketika kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga menimpa suatu organisasi dan menyebabkan ketidakpuasan di antara staf. Karena individu seringkali menjadi tulang punggung perusahaan,
perusahaan-perusahaan ini membutuhkan setidaknya satu orang yang memiliki keterampilan untuk menangani berbagai hal dengan benar jika terjadi keadaan darurat atau krisis. Jika Anda memiliki keterampilan ini, Anda selangkah lebih maju dari pesaing dalam mendapatkan pekerjaan. Apapun posisi Anda di jenjang perusahaan, Anda harus dapat dengan tenang menyelesaikan masalah yang muncul tanpa menimbulkan keributan dan mengganggu layanan. Nomor 14, ketepatan waktu. Kami yakin seseorang terlintas dalam pikiran ketika Anda memikirkan seorang teman yang tampaknya tidak pernah datang ke tempat rapat tepat waktu. Meskipun hal ini dapat dimengerti di antara teman-teman dan dapat diabaikan dalam beberapa kasus, kebiasaan semacam ini dapat merusak karir Anda di tempat kerja. Tentu, hidup ini sibuk, tetapi semua orang sibuk, oke. Ketika Anda tidak tepat waktu, orang lain akan mengartikannya sebagai Anda memberitahu mereka bahwa waktu Anda lebih berharga daripada waktu mereka. Bahkan di luar lingkup sosial, ketepatan waktu menciptakan banyak waktu bagi Anda untuk mempersiapkan diri dan menjadi diri Anda yang terbaik dalam apapun yang Anda lakukan. Nomor 15, kesabaran. Dibutuhkan beberapa malam untuk menjadi sukses dalam semalam, dan Anda harus memiliki kesabaran untuk melewati periode itu hari demi hari. Kesabaran adalah bakat non-teknis yang penting. Bahkan di masyarakat 5G saat ini dengan kecepatannya yang pesat. Ketika Anda baru di suatu bidang, Anda tidak langsung menjadi sempurna dalam bidang itu. Anda secara bertahap menjadi lebih baik daripada sebelumnya hingga Anda menjadi yang terbaik. Ingat, orang belajar dengan kecepatan yang berbeda-beda dan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi, Anda perlu berlatih untuk mencapai tujuan Anda, baik Anda sebagai siswa atau instruktur. Aluxer, keterampilan non-teknis mungkin tampak tidak penting, tetapi itu memengaruhi semua yang Anda lakukan. Di pasar kerja saat ini, perekrut telah menjadikan keterampilan non-teknis tertentu sebagai kriteria penting yang harus dimiliki seseorang agar memenuhi syarat untuk suatu posisi. Dalam masyarakat kita yang terus berubah, norma industri dan tren lainnya diharapkan akan berubah. Namun, soft skill ini akan tetap relevan dan akan dibutuhkan saat ini lebih dari sebelumnya. Apakah Anda terganggu oleh laju digitalisasi dunia saat ini? Bertanya-tanya apakah keterampilan tertentu masih layak dipelajari? Beruntung bagi Anda, kami membuat video tentang 15 keterampilan digital yang harus dipelajari pada tahun 2022. Jadi, pastikan Anda menontonnya setelah ini. Beritahu kami soft skill apa yang menurut Anda diperlukan untuk meraih kesuksesan di kolom komentar. Dan selagi Anda melakukannya, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami hari ini, Aluxer. Kami sangat